Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat walaupun kita lagi di rumah aja, dan semoga kita selalu dalam lindungannya, amin. Kepada Bu Liza selaku dosen dasar-dasar marketing komunikasi yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penjualan personal. Sebelumnya saya Satya Rosida sebagai moderator. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang penjualan personal. Menurut swasta tahun 2002 260 itu, personal selling adalah interaksi antar individu saling bertemu muka yang ditunjukkan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Nah, di sini juga ada menurut Tiptono. Personal selling adalah komunikasi langsung atau tatap muka juga antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba membelinya. Di sini juga ada pengertian lain, seperti personal selling adalah suatu bentuk penyajian secara lisan dalam suatu pembicaraan dengan seseorang atau lebih calon pembeli dengan tujuan meningkatkan terwujudnya penjualan produk. Materi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Nama saya Winda sebagai pemateri pertama. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang tujuan personal selling. Ada 7. Yang pertama, mencari calon pelanggan. Yang kedua, menentukan sasaran. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi tentang produk dan jasa perusahaan. Yang keempat, menjual. Yang kelima, melayani. Yang keenam, mengumpulkan informasi. Dan yang ketujuh, mengalokasikan. Manfaat personal selling ada 4. Yang pertama, penjualan perorangan menciptakan tingkat perhatian pelanggan yang relatif tinggi. Karena dalam situasi tatap muka, sulit bagi calon pembeli untuk menghindari pesan wiraniaga. Memungkinkan wiraniaga untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan khusus pelanggan. Yang ketiga, karakteristik komunikasi dua arah dari penjualan perorangan langsung menghasilkan umpan balik, sehingga wiraniaga yang cermat dapat mengetahui apakah presentasi penjualan bekerja atau tidak. Yang keempat, penjualan perorangan memungkinkan wiraniaga untuk mengkomunikasikan sejumlah besar informasi teknis dan kompleks daripada metode promosi lainnya. Saya Pinala Nurhida Lestari sebagai pemateri yang kedua. Materi yang kedua adalah yang pertama, tipe. Menurut swasta, jenis-jenis promosi penjualan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, trade selling, yaitu penjualan yang terjadi bila mana produsen dan pedagang besar mempersilahkan pengecer untuk berusaha dan memperbaiki distributor produk-produk mereka. Yang kedua, missionary selling, yaitu penjual berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk memberi barang-barang dari penyalur perusahaan. Yang ketiga, technical selling, yaitu meningkatkan penjualan dengan memberikan nasihat kepada pemberi saran dan nasihat kepada pembeli akhir barang dan jasanya. Yang keempat, new business selling, yaitu berusaha membuka transaksi baru dengan merubah calon pembeli menjadi pembeli. Jenis penjualan ini sering dipakai oleh perusahaan asuransi. Yang kelima, responsive selling, yaitu penjualan yang diharapkan dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. 2 jenis penjualan di sini adalah road tripping dan retail. Yang kedua, bentuk. Menurut Jasmine Saladin dan Yepis Merti Usman, terdapat 3 bentuk dari personal selling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, field selling, yaitu tenaga penjualan yang melakukan penjualan di luar perusahaan dengan mendatangi satu rumah ke rumah lainnya atau dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Field selling meliputi yang pertama,
penjualan langsung, yaitu penjualan dilakukan dari rumah ke rumah untuk menjajakan barang jualannya. Penjualan ini sangat menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, penjualan otomatis, yaitu penjualan yang dilakukan dengan menggunakan mesin yang telah dipasang secara otomatis yang selalu memberikan pelayanan 24 jam. Yang ketiga, jasa pembelian, yaitu badan usaha yang memberikan produk berupa jasa seperti sekolah, rumah sakit, asuransi, dan bank. Yang kedua, retail selling, yaitu tenaga penjualan yang melakukan penjualan dengan melayani konsumen yang datang ke perusahaan. Yang terakhir, executive selling, merupakan hubungan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan dengan pemimpin perusahaan lainnya atau dengan pemerintah dengan tujuan melakukan penjualan. Lanjut ke materi ketiga. Saya Anissa Sriwisniati akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai personal selling merupakan salah satu alat promosi yang paling efektif, terutama dalam bentuk referensi, keyakinan, dan tindakan pembeli. Dalam bukunya, Manajemen Pemasaran, Personal Selling, bila dibandingkan dengan periklanan memiliki 3 sifat khusus. Yang pertama itu ada konfrontasi, personal confrontation. Personal selling mencakup hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara 2 orang atau lebih. Masing-masing pihak dapat melihat kebutuhan dan karakteristik pihak lain secara lebih dekat dan segera melakukan penyesuaian. Yang kedua itu pengembangan atau cultivation. Personal selling memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan mulai dari hubungan penjualan sampai dengan hubungan persahabatan. Yang ketiga itu ada tanggapan atau respon. Personal selling membuat pembeli merasa berkewajiban untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi wiraniaga. Saya Mutiara Salma akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini ada keuntungan dan kerugian dalam proses personal selling itu sendiri menurut David, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Melakukan interaksi 2 arah, kemampuan berinteraksi dengan penerima, pesan yang bisa menentukan pengaruh dari pesan. 2. Menyesuaikan pesan dengan situasi yang sedang dihadapi dan kebutuhan konsumen. 3. Mengurangi dan meminimalkan gangguan dalam komunikasi sehingga pembeli secara umum memberikan perhatiannya pada pesan penjualan. 4. Keterlibatan dalam proses keputusan. Pembeli bisa menjadi seorang partner dalam proses keputusan membeli. Selanjutnya kerugian. Kerugian dari personal selling meliputi 1. Pesan tidak konsisten yang disampaikan kepada konsumen dapat menjadi citra buruk bagi perusahaan. 2. Timbulnya konflik tenaga, penjual, dan manajemen. 3. Biaya tinggi. Setiap tenaga penjualan memerlukan biaya yang cukup besar untuk penutupan penjualan. 4. Hasil yang rendah. Karena waktu merelasikan penjualan relatif lebih lama, maka hasil yang ditargetkan untuk tenaga penjualan lebih rendah. 5. Berpotensi menimbulkan masalah etika, di antaranya tenaga penjualan ada yang dapat menimbulkan rusaknya hubungan dengan konsumen sehingga merugikan bagi perusahaan. Nama saya Andini Dwi Rizkyawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem personal selling sendiri. Sebenarnya sudah banyak diterapkan baik di Indonesia maupun di mancanegara. Salah satu contohnya yaitu adalah pemasaran produk Wardah. Salah satu strategi Wardah dalam menjual produknya dilakukan secara personal atau tatap muka dengan konsumen. Untuk dapat langsung masuk ke masyarakat, Wardah melakukan berbagai macam cara seperti mengikuti event-event. Salah satunya adalah mengadakan seminar yang bekerja sama dengan universitas-universitas atau sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Di sana, Wardah menjelaskan secara langsung bagaimana produknya bisa menjadi seperti sekarang ini, serta menjelaskan apa saja manfaat dari produknya tersebut. Contoh yang kedua yaitu dalam pemasaran produk Oriflame. Di setiap grup pemasaran produk Oriflame memiliki tenaga-tenaga penjual untuk memasarkan produknya dengan cara mengunjungi pembeli, kemudian tenaga penjual tersebut akan menjelaskan keunggulan-keunggulan dari produknya. Dengan begitu, secara langsung dapat mempengaruhi calon pembeli untuk melakukan pembelian.
Contoh yang ketiga yaitu dalam pemasaran produk Tupperware, di mana mereka lebih memasarkan produknya menggunakan jaringan di masyarakat umum, langsung tatap muka dengan sistem personal selling. Dalam penjualan Tupperware, sistem personal selling dikenal yang paling efektif karena bisa langsung mendatangkan transaksi khususnya di kalangan ibu rumah tangga. Sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Semoga akan lebih bermakna untuk kita semua untuk mempelajari apa yang telah kita berikan itu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.